We are live. Halo teman-teman semua sesama Indonesia yang ada di seluruh dunia. Hari ini adalah special day. Kebetulan saya bisa membawa teman-teman sesama rantauan khusus di UK. So untuk teman-teman yang tinggal di UK, mungkin kalian mau stick around dan ingin belajar kenapa para wanita-wanita hebat ini memutuskan untuk membangun digital business sebagai their side hustle, meaning they have their current income right now, tapi mereka juga having another stream of income outside of their current or previous job. Ya, so without further ado, kita akan kenalan satu persatu. Namun sebelumnya, tujuan dari live ini adalah untuk memberikan inspirasi, ya, khususnya kepada teman-teman mothers, employees yang migrated to another country, yang sedang mencari another way how to make another stream of income outside of our current jobs. Oke, so kita kenalan satu persatu. Kita kenalan dulu dari Kak Rina. Silakan Kak Rin. Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih untuk Debbie dari Germany yang udah invite saya. Nama saya Rina Sizo, aslinya dari Jakarta, Indonesia, tapi saat ini saya tinggal di UK bersama suami dan dua anak saya. Saya sebenarnya anaknya ada 3, tapi yang paling besar udah di uni ya, jadi udah nggak tinggal sama kita lagi. Dan tentunya saya juga seorang proud digital business owner. Udah, itu dulu. Thank you Kak. So Karina Aisyah full time mom. Nanti kita akan getting to know. Beliau juga sebenarnya punya usaha sebelumnya, tapi kita akan getting to know her from her side nanti ya. So sekarang kita kenalan dengan Kak Lia yang juga di UK. Halo semuanya, apa kabar? Kenalkan saya Lia, saya asal Solo, Indonesia ya, dari Solo. Cuman sekarang posisi saya tinggal di UK. Tentunya saya juga memulai bisnis, ya saya bisa sebut I'm business owner. Nanti selanjutnya nanti ya. Ya, it's okay Kak. Tapi saat ini masih kerja kan ya, Kak Lia? Ya, ini baru pulang kerja, masih belum ganti pakaian. Jadi saya sendiri bekerja di tourism, so di travel agent di UK. Dan saya punya 2 anak, saya tinggal di UK bersama anak dan suami juga. Oke, wow, travel agent, punya 2 anak, dan juga bangun digital business ini. Oke, thank you Kak Lia. Nah sekarang kita pergi ke Kak Debbie. Nah sama nih namanya dengan aku nih, di UK. Kita kenalan dengan Kak Debbie. Halo semuanya teman-teman, kenalkan nama saya Debbie, asli dari Jakarta, Indonesia. Saat ini tinggal di UK sudah lebih dari 5 tahun, ikut dengan suami. Kalau latar belakang pekerjaan saat ini saya di bidang hospitality sebagai kitchen assistant di salah satu hospital di sini. Kalau untuk pengalaman kerja sebelum pindah ke Inggris, saya sebagai sekretaris dan personal assistant selama lebih dari 10 tahun, sempat juga ngajar bahasa Inggris di tempat kursus. Ya, selebihnya itulah. Saya seorang ibu juga dari seorang anak sudah dewasa, seorang putra, udah umur 23 tahun, tapi putra saya tidak tinggal di Inggris, masih di Indonesia. Itu saja. Untuk selanjutnya bisa kita bahas lagi nanti selanjutnya ya. Iya. Thank you Kak Debbie. So Kak Debbie sekarang di restoran kerjanya, a mom di of hospital yang di hospital. Rumah sakit ya. Di hospital sebagai assistant chef. Thank you Kak. Nah sekarang kita akan dengar versinya kenapa pilih digital business ini ya. So sekarang kita kenalan dengan Kak Dia. Halo kawan semua. Halo. Saya Dia. Terdengar suara saya? Ya. Saya Dia, saya dari Jakarta, tapi sekarang saya tinggal di UK. Sebelumnya saya juga travel banyak sekali ke negara-negara lain, tapi sekarang saya sudah menetap di sini dan saya juga seorang karyawan bekerja pada suatu perusahaan dan saya bekerja sebagai hospitality. Tentunya saya juga seorang digital business.
Iya, Begitu. oke. Kak Dia saat ini kerja di hospitality industry dan juga bangun digital business. Sering traveling around sebelum menetap di UK. So, sekarang ini ibu-ibu ini satu-satu semuanya punya background berbeda, ya. Kak Lia di tourism, currently ya kita nggak tahu sebelumnya di mana. Nah, Kak Debbie di hospitality juga, ya di sebagai chef, dan Kak Dia di hospitality industry juga. Nah, kenapa sih, dan Kak Rina sebelumnya juga bisa cerita nanti punya usaha justru online, ya, bergerak di bidang lain online ya dibandingkan ini. Nah, yang mau kita tanya, kenapa sih kalian pilih digital business gitu? Kalian kan punya gaji istilahnya gitu ya, outside of Kak Rina yang saat ini full time mom dan run the business fully digital businessnya. Kenapa kalian pilih digital business ini meskipun kalian punya salary setiap bulannya? Kita mulai dengan Kak Rina dulu deh yang sebelumnya punya usaha. Unmute please, Kak. Aku unmute coba dari sini. Ada lagi? Ya, oke. Kenapa saya pilih digital business? Oke, jadi gini ya, sebelum saya tinggal di UK, saya pindah ke sini kan tahun 2021 ya, maksudnya pindah yang kedua kali. Itu tuh saya sebelumnya tuh ikut suami ya, pindah-pindah gitu. Jadi kehidupan kita tuh selalu pindah-pindah dari negara satu ke negara lain setiap 3 tahun. Saya ikut suami saya di perusahaannya oil and gas. Nah, setelah pindah-pindah sekian lama, akhirnya tahun 2021 kita kembali ke lokasi kita tuh di sini di UK gitu, karena suami saya kerjanya di perusahaan ini kan, perusahaan Inggris gitu kan. Nah, saat saya sudah balik ke sini, anak-anak sudah mulai remaja gitu ya, saya pikir kayaknya ini sudah waktunya saya untuk mungkin find something for myself ya, untuk kerja gitu. Soalnya kemarin-kemarin kan kehidupan saya fully untuk anak dan suami gitu. Cuman ya karena huge gap in my CV gitu ya, jadi nyari kerja kan nggak mudah ya, karena nyari kerja nggak mudah. Saya putuskan untuk jadi self-employed gitu, dan saya buka online shop. Jadi saya lakukan e-commerce online business ya. Setelah itu lumayan juga gitu ya, saya lakukan beberapa waktu. Cuman setelah beberapa waktu saya menyadari kalau penghasilan dari e-commerce itu kurang ya, karena barang yang saya jual juga bukannya high ticket ya, barang-barang yang murah gitu. Jadi saya harus jual barang banyak untuk dapatkan untung yang sedikit gitu. Nah, saya pikir oke, saya harus cari produk yang high ticket nih, apa ya gitu. Nah, saat saya cari produk high ticket itu, saya tuh menemukan digital business ini gitu. Dan saat saya menemukan digital business ini, saya malah tertarik sekali dengan bisnis ini, karena dia menawarkan sistem yang sangat bagus gitu ya, otomatis sistem, dan menawarkan sistem yang memberi saya fleksibilitas gitu ya. Begitu saya tahu hal itu, saya bandingkan dengan apa yang saya kerjakan, saya pikir oke, let me give it a go. Nah, itulah jadi saya mencoba untuk memulai gitu. Setelah saya lakukan beberapa saat, saya menghasilkan, saya itu ya, jadi saya makin tertarik kan dengan bisnis ini. Akhirnya setelah 1 tahun ya kalau nggak salah, akhirnya saya memutuskan I think this one is for me, dan I think it's better I concentrate on this business gitu. Jadi saya berpaling dari e-commerce saya 100% ke bisnis ini, karena kalau saya pikir kan tenaganya sama ya gitu. Jadi saya pikir ya udah, saya kerjakan yang ini. Dan satu yang paling menonjol dan berbeda dan membuat saya memilih ini karena pada saat saya jual waktu e-commerce dulu ya, nggak tahu kalau yang tinggal di UK tahun lalu ingat, suka banyak strike post office dan lain sebagainya gitu kan, bikin kita pusing ya. Kalau kita punya e-commerce bisnis tuh bikin sakit kepala banget deh kalau udah ngomong masalah strike dan posting dan lain sebagainya untuk kirim delivery. Nah, di bisnis saya digital bisnis kita itu saya nggak ada yang namanya dipusingin dengan delivery,
nggak ada dipusingin apa namanya saya harus kirim barang ke mana ke pembeli dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya akhirnya oke lah, saya di sini saja gitu. Nah, itu alasan saya. Oke, thank you Kak Ri. Kamu istilahnya kan untuk usaha punya adding points lah istilahnya gitu. Sorry, aku agak delay nih, internetnya agak tidak bagus. Jadi kamu bisa bandingkan antara online business yang pernah kamu jalankan dengan yang sekarang, di mana all burdens about stocking, delivery, handling complaints ya, especially kalau misalnya si klien itu terima barangnya berbeda atau telat, itu kan headache banget ya, terima teriakan dari orang lah istilahnya begitu ya. Itu kamu nggak handle itu semua ya, karena kita udah ada sistem di mana kita nggak perlu handle of services or those kind of things, so which is really a plus. Sekarang kita tanya ke Kak Lia, Kak Debbie sama Kak Dia. Nah, kalian kan punya gaji bulanan, kita straightforward aja ya. Kalian kan punya gaji bulanan, so kenapa, apa yang kurang gitu? Kenapa masih cari penghasilan lain gitu? Aku tanya sama Kak Debbie deh dulu. Apa yang membuatmu looking for another ways to supplement your income, Kak Deb? Ya, jadi saya ada beberapa alasan sih. Yang pertama itu saya sudah saat ini udah kepala 5 ya. Sementara kalau kita di Inggris usia pensiun itu adalah 67 tahun. Dan itu biasanya secara berkala usia pensiun itu selalu bertambah. Jadi kayak suami saya, dia awalnya dia harusnya pensiun umur 65, tapi setelah beberapa tahun naik lagi 66. Jadi dia baru pensiun pada umur 66. Dan saat ini dinaikkan lagi usia pensiun sudah 67. Jadi saya berpikir ada kemungkinan mungkin nanti pada generasi saya usia pensiun mungkin 68 tahun gitu loh. Nah, saya berpikir apakah saya bisa dan saya mau untuk bekerja sekitar 18 tahun, 17 tahun ke depan lagi gitu. Dari pagi sampai sore setiap hari seperti itu. Jadi saya merasa there is more to life than just working all our lives gitu loh, sampai 68 tahun. Nanti umur 67 atau 68 tahun kita nggak tahu kesehatan kita apakah sama seperti sekarang atau tidak gitu loh. Dan akan banyak momen-momen yang terlewatkan gitu, yang tidak bisa kita balik kembali gitu. Karena pada saat kita bekerja, untuk cuti pun kan kita terbatas ya, sampai kita nanti pensiun. Nah saya, jadi saya kenapa saya ambil mencari online bisnis ini, karena saya ingin pensiun dini, tapi masalahnya saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan utama saya, karena saya masih membutuhkan penghasilan dari situ kan. Jadi mau nggak mau alternatifnya kalau saya mau pensiun dini, saya harus cari pekerjaan yang bisa saya lakukan di luar waktu saya bekerja di pekerjaan utama saya. Dan saat ini ya, dan kebetulan saat itu saya melihat ad di sosial media dan saya coba klik dan ternyata saya ikuti semua langkah-langkahnya dan saya merasa tertarik sekali dan saya melihat komunitinya juga sangat positif, orang-orang yang sangat positif, dan saya melihat banyak sekali keunggulan dari online bisnis ini bisa kita lakukan secara part-time dalam waktu luang. Itu kita bisa lakukan di mana aja, gitu kan, bisa di rumah, bisa pada saat kita holiday atau kita traveling bekerja, kita juga bisa lakukan juga gitu loh. Dan alasan lain juga menjalankan online bisnis ini, saya ingin bisa pulang ke Indonesia dalam waktu yang cukup lama gitu. Jadi selama ini kalau kita bekerja paling hanya bisa 2-3 minggu ya kalau kita pulang ke Indonesia. Jadi kalau saya bisa menjalankan online bisnis ini, saya bisa melakukannya di mana saja. Pada saat saya pulang ke Indonesia pun saya juga bisa mengerjakan juga di sana gitu. Lalu yang alasan yang lain lagi juga saya sebagai anak tertua, saya punya 2 adik dan salah satu adik saya punya kebutuhan khusus dan sebagai anak tertua saya merasa punya responsibility untuk menjaga mereka gitu loh.
saat ini orang tua saya hanya tinggal ibu saya, jadi kalau ibu saya tidak ada, itu akan benar-benar adik saya itu menjadi tanggung jawab kami berdua ya, saya dan adik saya yang satu lagi. Jadi saya memikirkan hidup kita kan belum tahu kita sampai berapa tahun lagi kita hidup. Nah, mungkin sampai umur 80 tahun. Pada saat kita pensiun, yang pasti penghasilan kita juga akan turun kan, sesuai penghasilan pensiun kita. Nah, sementara kebutuhan sehari-hari terus naik, dan tanggung jawab saya untuk keluarga saya, juga untuk saya ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak saya, itu tinggi ya, naik terus setiap tahun. Jadi saya hanya memikirkan rencana jauh ke depan ya. Jadi bukan hanya saat ini. Dan saya lihat online bisnis ini bisa kita kerjakan dalam waktu luang. Dan kalau kita benar-benar serius, itu benar-benar banyak sekali buktinya yang sudah berhasil menjalankannya dalam waktu beberapa tahun, sudah bisa pensiun dini atau berhenti bekerja, malah benar-benar serius menjalankan usaha online bisnis ini gitu. Jadi ya itu sih alasan saya kenapa mengambil online bisnis. Terima kasih. Oh wow, Kak Debbie, aku impressed karena sebenarnya itu yang kamu bicarakan adalah itu jeritan hati kita rantauan ya, karena iya betul banget. Kita meskipun kita tinggal di luar negeri, kita harus bantu keluarga kita back home in our country gitu. Apalagi kamu 5 tahun di UK, aku 7 tahun, beda tipis. Jadi pensiun kita nggak akan seberapa pada saat umur 67 nanti gitu. Nggak akan bisa hidup di luar negeri dengan uang pensiun kita yang baru nabung selama 5 tahun tersebut gitu. Jadi emang harus ada backup income yang harus benar-benar solid, kita bisa andalkan. Nggak apa-apa, nanti kan kita bisa kurangin pekerjaan jam hours kita ya, yang sekarang gitu ya, tetap kerja masih tetap ada pensiun, tapi kita ada backup lagi nih, satu lagi yang datang dari bisnis kita sendiri yang kita bisa jalanin dari rumah. Oh wow, there are so many things, good things that yang kamu mention Kak. I believe teman-teman yang saat ini nonton live atau replay nanti akan inspire with those positive things. So sekarang kita dengar versinya Kak Lia dan Kak Diah nih ya. Aku mau tanya, kan kalian sudah jalanin bisnis kalian ya, apa sih yang some people nganggap, aduh aku gaptek nih, nggak ngerti komputer gitu ya. Apakah menurut kalian itu penting, pengalaman, terus pintar di depan laptop, atau harus melakukan live seperti ini? Kan kadang orang lihat menanyakan itu semua ya. Jadi menurutmu gimana Kak Diah? Penting dan tidak penting. Sorry, saya jawab ya. Ini menurut saya. Kalau menurut saya itu sebenarnya penting dan tidak penting. Karena pentingnya apa? Saya jawab pentingnya dulu. Pentingnya apa? Karena kita mau show kan ke kalian semuanya, ke orang-orang yang lihat kita bahwa kita aktif, kita real person ya. Ya, menunjukkan real bahwa kita ini hidup, wow, bisa dia lihat, hidupnya holiday terus, enjoy terus gitu kan, kalau kita lihat di media gitu, foto apa, picture holiday, kasih show kita di mana, apa kita punya rumah, tiba-tiba beli rumah dari kekayaan itu kan. Nah, di situ itu pentingnya. Tapi juga enggak penting, karena kan yang penting di advertising kita tuh di online, jadinya nggak usah show diri kita juga, itu juga nggak penting, karena kan ada sistemnya sendiri gitu. Nah, kalau menurut saya sih begitu gitu loh. Jadi antara penting dan tidak penting gitu. Mungkin lebih dijelaskan lagi Kak Debbie. Debbie bisa menjelaskan lebih panjang, karena kan maksud saya Debbie lebih mengerti maksud saya. Iya, aku ngerti. Jadi maksudnya Kak Diah itu bukan show off, tapi lebih people kan lihat, kita selalu ada dua kacamata ya. Dalam setiap hal yang kita lihat itu pasti ada dua kacamata. Kacamata yang satu mungkin people see it as a show off gitu. Kacamata yang lain, people will see it inspire. Oh, Debbie yang gua kenal dulu itu pendiam gitu ya. Kok sekarang bisa tampilkan wajah di kamera gitu. Itu kan personal development.
gitu ya. Dan Debbie yang dulu misalnya yang gue tahu Debbie nggak bisa bahasa Inggris, kita bisa bahasa Inggris sekarang dikit-dikit gitu. Itu kan development gitu ya. Di bisnis ini developmentnya nggak cuma secara materi saja, tetapi juga perkembangan diri ya, how we think, how we grow as a person gitu. Jadi itu mungkin I believe itu yang dimaksud oleh Kak Dia. So maksudnya tadi balik lagi ke pertanyaanku, apakah penting kita live? Tidak terlalu penting ya. Kalau kalian pemalu tidak perlu lakukan ya. Kita di sini hanya untuk inspire bagaimana kita regular person, employee, full time mom yang nggak punya background apa-apa, yang gaptek gitu ya. Kita tetap bisa juga kok lakukan bisnis ini. Nah sekarang kita dengar dari versinya Kalia. Aku pengen dengar kenapa sih Kak? Kamu kan kamu bisa cerita sedikit nanti tentang background-mu ya, karena kan kamu sebelum pindah ke UK, kamu tinggal di tempat lain. Biar supaya teman-teman juga tahu bahwa there is a growth gitu. Kamu sebelum jadi what you are right now, you were where before gitu ya. Jadi itu yang perlu kita kasih tahu sama teman-teman bahwa everybody bisa lakukan ini dan everybody can grow if they want gitu. Nah, sekarang kita dengar dari Kalia. Kenapa Kak kamu pilih digital business ini? Tapi aku tahu secara dikit tentang ceritamu, tapi it's better you tell the audience yourself. Oke, kenapa saya memilih digital business ini? Tentunya nggak beda jauh alasannya dengan teman-teman yang sekarang juga bersama kita ini. Jadi saya sendiri karena punya 2 anak yang masih usia sekolah ya. Jadi saya lebih ingin mempunyai gimana ya, lebih mempunyai freedom of financial gitu ya. Jadi aku pengen mempunyai keleluasaan dalam mengatur keuangan dan sebagainya. Karena saya sekarang ya mempunyai pekerjaan setiap hari yang saya lakukan, tapi kemungkinan saya lebih pengen mempunyai leluasa, dan juga saya juga nggak mau terlalu apa ya, mempunyai feeling of insecurity gitu. Karena sebelum saya pindah ke UK, itu saya tinggal di Hong Kong, lebih dari 20 tahun. Jadi saya ketemu suami, nikah dengan suami, dan anak-anak saya lahir di Hong Kong semuanya. Nah, saya dulunya juga bekerja di social work field selama lebih dari 15 tahun dan banyak sekali membantu kasus-kasus dan sebagainya. Nah, setelah itu kami pindah ke UK ini sejak 2021 sama dengan Kak Rina. Saya juga 2021, jadi baru 3 tahun lebih. Dan setelah saya tinggal di sini antara 2 tahun kali ya, saya itu udah mulai merasa, aduh gimana ya, saya pengen mempunyai second source of income gitu ya, yang di mana itu tadi alasan saya supaya saya mempunyai keleluasaan dalam keuangan. Karena anak saya yang perempuan 2 tahun lagi dia akan menginjak ke sekolah uni dan sebagainya, dan saya itu perlu mempersiapkan. Terus terang kemungkinan saya juga pernah ngobrol sama Kak Debbie ya sebelumnya, saya itu sudah free debt ya, udah bebas dari hutang itu kurang lebih 10 tahun. Jadi saya selalu mempunyai keamanan, secara keuangan tuh saya sangat aman gitu. Tapi setelah pindah ke sini, karena saya juga sudah setahun lebih pindah ke sini, saya beli rumah, jadi ya tabungan menipis gitu karena sudah untuk beli rumah. Nah, di situ saya merasa kekhawatiran itu muncul dan itu trigger emotion banget gitu. Jadi saya gimana ya supaya saya bisa tetap menjaga anak-anak dan juga tetap mempekerjakan pekerjaan utama, karena sementara saya perlu mempunyai income yang di mana untuk membantu keluarga juga. Nah, jadi saya itu searching itu udah beberapa bulan sebelum saya mengenal digital business ini gitu. Nah, setelah itu tiba-tiba satu hari saya klik aja gitu, aduh kok ini kayaknya sesuatu yang aku inginkan gitu, yang di mana saya nggak perlu
physically, maksudnya ya physically saya harus online dan sebagainya, tapi tidak harus pergi keluar rumah. Karena saya ada anak yang di luar jam sekolah kan di rumah, jadi saya harus juga melihat anak-anak, tapi di sisi lain saya juga berpikir gimana supaya saya mendapatkan, pemasukan kedua gitu. Jadi untuk menambah, tabungan saya dan sebagainya. Nah dari situlah saya merasa telah, ketemu, digital business ini saya merasa cocok karena, pertama saya bukanlah tipe orang yang, apa ya, suka dengan, sosial media dan sebagainya. Jadi saya itu sangat, nggak nyaman gitu waktu itu. Tapi setelah, belajar ternyata sangat-sangat bagus, diajarin step by step, bahkan bagaimana, apa ya, cara mengedit dan sebagainya, atau membuat foto yang lebih, itu adalah, suatu tambahan ya, knowledge buat saya. Karena walaupun saya udah umur 40 lebih loh. Nah, tapi, biasanya umur segini kan kita udah jauh dengan sosial media ya, tapi setelah saya mengenal bisnis ini, saya belajar banyak sekali. Bahkan saya, mmm, gimana ya, merasa bangga gitu, kalau anak saya ngobrol masalah, tentang sosial media, ternyata saya bisa catch up, jadi kita bisa ngobrol gitu. Terus bahkan anak saya justru ngasih, apa ya, membantu gitu loh, "Oh Mam ini kayak gini loh, ini kayak gini," gitu. Nah, setelah saya ikuti jejak-jejaknya, saya pelajarin, itu sangat-sangat membantu dan, banyak sekali, apa ya, kita bilangnya apa nih, teman-teman yang sudah melakukan bisnis, ya proof ya, evidence gitu loh, bahwa memang ada benarnya gitu. Nah, setelah saya pelajari, ternyata itu benar-benar terjadi gitu loh. Bahkan dulu sebelumnya saya itu sangat skeptical, saya nggak, "Kayaknya ini bener nggak sih?" Gitu loh. Heeh, tapi ternyata setelah saya pelajari dan sebagainya, ya benar-benar membantu. Thank you Kak Lia, benar, thank you kamu udah bilang tentang insecurities ya, karena, di kita berada selama kita menjadi karyawan, kita pasti ada rasa deg-degan lah, istilahnya khawatir ya, kapan kita akan diganti, apalagi dengan sekarang teknologi artificial intelligence sudah di mana-mana ya, jadi, untuk some job itu kemungkinan akan bisa digantikan dengan teknologi gitu. Jadi, meskipun apalagi dengan pendidikan ya, pendidikan seperti kamu bilang, kebanyakan memang di Europe kan, gratis gitu ya. Cuman kan kalau misalnya anak-anak mau ambil other kind of education atau subjek yang nggak gratis kan mau nggak mau keluar dari kantong sendiri gitu. Dan kalau punya anak 2 ya berarti lebih mahal lagi gitu ya. So, belum lagi living cost, mortgage yang harus kita bayar atau, ada lagi cicilan atau apalagi gitu ya, eee tambahnya tahun, bertambah naik gitu ya, bukannya tambah murah. So, thank you so much Kak, that's why it is so important kita mempunyai backup plan, meskipun some people just feeling too comfortable ya dengan where we are, gitu. Jadi, oke, kita punya gaji gitu ya, untuk besok pikirin besok aja, gitu. Tapi, some of us seperti kalian yang ada di sini, kita pikirnya jauh ke depan seperti Kak Debbie bilang, one step ahead or two steps ahead, kalau bisa, eee jangan terus-terusan jadi karyawan gitu ya, so we can have our own time, dan tapi tetap bisa menghasilkan dari rumah, which is, bisa dilakukan dari digital business. So, tadi thank you everybody. So, sekarang aku pengen ngasih, kalian kan pasti ngerasa skeptical tadi yang seperti kata Kalia bilang, skeptical kan, karena there are plenty of things online, yang dari yang negatif, yang positif, yang middle. Nah, apa sih, I know it's, 7 PM ya, almost, dinner, so I won't take you time longer. So, apa sih yang membuat kalian akhirnya putuskan, "Oke, this is it, this is what I've been looking for." Apa? Nonton webinar, terus pasti kan setelah nonton webinar feeling skeptical, ragu, apa yang membuat apa yang kalian lakukan pertama, Kak Rina? Oke.
menurut aku ya, kalau kita berpikiran skeptikal itu manusiawi ya, manusiawi sekali gitu. Karena kalau kita mau memulai sesuatu yang baru, kita kan perlu do your own due diligence ya, dengan cara ya bertanya-tanya. Jadi punya perasaan skeptikal itu sangat bagus, karena kalau kamu bertanya-tanya, kan jawabannya kamu akan mencari jawaban ya. Jadi kamu akan mulai cari jawaban ke sana sini, mencari tahu lebih lanjut lagi apakah sebenarnya potensial yang ada di bisnis ini. Kalau aku sih terus terang karena saya menemukan bisnis ini secara apa ya, saya nggak nyari gitu loh. Saya waktu itu nyari produk. Jadi saya bukan cari bisnis, tapi saya cari produk gitu. Dan kebetulan di sistem kita kan ada yang namanya sales funnel ya, atau apa sih istilahnya, kayak kalau di kantor-kantor CRM ya, sales funnels yang bantu kita untuk kayak email marketing dan lain sebagainya. Sebenarnya saya itu nyari untuk bisnis saya gitu. Tapi saya menyadari untuk bisnis saya itu kan bayarnya mahal banget ya. Ya Allah, mahalnya minta ampun untuk memulai your own sales funnel. Dan di bisnis ini ternyata itu semua sudah ada dan kita nggak perlu bayar, sudah bagian dari paket yang apa sih dari bisnis ini gitu. Jadi aku pikir, oh okay, that's good. Jadi aku pikir saya akan ambil bisnis ini karena saya mau pelajari semua ilmunya. Sebenarnya saya lebih senang untuk ilmunya saya pelajari gitu. Tapi ternyata makin saya pelajari, makin saya suka. Karena makin saya pelajari, saya makin tahu kalau potensinya itu makin ada gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan skeptikal itu penting. Kenapa? Karena kalau kita skeptikal, kita akan mulai belajar kan. Kalau kita mulai belajar, kita akan makin tahu apakah apa yang potensial dari bisnis ini. Kalau kamu sudah tahu, you will see for yourself. You know, this is a good thing. You will see for yourself. It's all I have to say. Iya, thank you Kak. So, Kak Karina masih masih lebih one step ahead dibandingkan aku nggak ngerti yang namanya sales funnel apaan gitu ya, waktu nemu bisnis ini bener-bener totally nggak ngerti gitu. Jadi yang aku tahu nonton webinar aja gitu. Nonton webinar. Kalau Karina kan memang sudah business minded ya, dia udah tahu gitu apa yang diperlukan di bisnis, website ini itu, bagaimana cara dapetin klien dengan bisnisnya. Itu kan ada sistem. Dia udah tahu gitu. Jadi apa yang dia butuhkan dia udah tahu. Nah, kalau kayak kita, kayak aku yang istilahnya employee toto lah istilah gitu ya, yang 20 tahun kerja, taunya iya tidak gitu ya, jawab bos. Nah, sama kayak Kak Debbie, Kak Lia, dan Kak Dia, kan kita nggak punya business background gitu. Yang kita tahu kan hanya getting salary saja gitu ya. Jadi buat kalian nih, Kak Lia, Kak Dia, dan Kak Debbie, apa yang membuat kalian, of course you are skeptical, tapi apa yang the most bikin kalian yakin, okay, this is it, this is the one that I wanna do other than my job? Kak Dia. Sebelumnya saya juga skeptikal. Saya temukan bisnis ini sebenarnya memang saya sudah lama mencari ekstra tambahan buat kehidupan saya yang selalu pindah-pindah negara, dan saya sebelumnya pernah menikah, tapi keadaan tidak memungkinkan, saya bercerai. Dan sekarang saya hidup sendiri, walaupun anak saya sudah besar-besar, dan kebetulan anak-anak saya juga tidak tinggal dengan saya. Dia tinggalnya tuh yang satu di mana negara lain, yang satu di negara lain. Dan pada suatu saat saya pergi ke rumah teman, ada seseorang yang memperkenalkan saya dengan brosur. Dia bilang, ini bagus kalau kamu mau coba-coba. Bilang. Tapi saya berpikir panjang, benerkah ini, benerkah itu? Dan setelah itu, salah seorang yang saya kenal dekat gitu, gak taunya dia join bisnis ini gitu. Saya pikir, wah, ini benar ya ternyata gitu ya. Biarin deh, saya akan coba. Setelah saya coba, ternyata saya percaya itu
betul-betul legitimate, and saya sudah lihat banyak sekali contoh-contoh dari orang-orang yang sukses, dan saya berpikiran itu yakin bahwa saya akan sukses. Mudah-mudahan ya akhirnya Amin, saya pasti. putuskan. Ya, akhirnya itu saya putuskan. Apalagi mengingat keadaan Mhm. saya yang eh, eh, tidak stabil lagi dengan keadaan keuangan terutama ya. Walaupun saya memang seorang employee, tapi itu kan tidak mencukupi anak saya yang besar, dan saya ingin travel karena anak Mhm. saya yang tinggal di sana di sini. Saya tuh butuh Mhm. background, saya butuh keuangan dan tambahan untuk eh, yang liburan, untuk anak saya Mhm. sekolah, dan juga saya seperti dengan Debbie yang satu, juga begitu. Saya sebagai perempuan yang dari kecil sebagai tulang punggung orang tua saya di Indonesia, Hmm. dan saya juga butuh untuk menolong keluarga saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya, yang memang mereka tuh ber apa ya menjadi tanggung jawab saya, dan itu juga salah satunya Mhm. yang membuat saya pikir ini positif, ini akan menjadi jalan masa depan saya, dan pada suatu saat kalau saya sudah tua dan saya tidak bisa lagi bekerja, ini adalah akan menjadi salah satu pertolongan buat saya dan buat keluarga saya dan juga buat anak-anak saya. Itu yang menurut saya, dan Mhm. itu betul-betul positif. It's beautiful ya, karena of course bisnis itu kan it's all about trust, ya kan. Iya, Jadi pertama kamu lihat brosur which is dari community something gitu ya yang ada di UK, mhm, and then mhm. somebody kenalin kamu tentang itu, and then dikasih hint kedua istilahnya gitu ya, dikasih Iya, hint dikasih. kedua, kenal ternyata teman dekat juga bangun bisnis ini, which is dia juga udah lakukan lebih lama dan dia juga udah menghasilkan gitu ya. So itu kan it's about trust. Kalau misalnya 1-2 orang dan thousands yang udah kamu lihat lagi bisa menghasilkan, kenapa kamu nggak bisa? Kan itu pasti akan reflect ke kita ya. Orang bisa, kenapa nggak bisa? Betul. Apa bedanya gitu? What's the special gitu? Nah, thank you Kak for bring it up, karena especially kamu mention tentang legitimate ya, we are living abroad, everything harus berhubungan dengan pajak segala macam, kita kan nggak boleh istilahnya menghindar dari itu semua ya, dan itu yang paling penting juga kita harus cek bahwa ini legitimate, bayar pajak, jelas gitu ya, transparan, itu yang penting juga. Sekarang last but not least, Kak Lia dan Debbie, apa yang mau kamu sampaikan ke teman-teman yang saat ini mungkin mereka sudah pernah nonton webinar ya, atau mereka belum pernah nonton, atau mereka ngeliat post kalian, atau apa saja deh yang mereka juga sama kayak kita, karyawan, mothers, employee, the same like us, mereka tuh struggling, mereka pengen cari sesuatu, tapi they are not sure yet whether this is the one for them or not. Kalian bilang ke teman-teman sesama rantauan. Kak Debbie deh. Oke, saya dulu juga seperti itu pasti ya Mas, banyak pertimbangan, consideration, tapi yang saya sarankan untuk teman-teman, daripada bingung, nggak tahu harus bagaimana, lebih baik ikuti semua langkah-langkahnya. Jadi mulai dari awal, nonton webinar saya ikuti, pokoknya kita ikutin aja dulu semua langkahnya sesuai sistem yang ada, karena kita ingin mencari informasi kan tentang bisnis ini. Kalau kita ingin mencari informasi bisnis ini, ikuti sesuai langkah-langkah yang diarahkan kepada kita. Itu menjadi tambahan informasi buat kita, untuk pertimbangan kita. Saya ikuti semuanya dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Waktu saya nonton yang webinar, itu sebenarnya saya sudah merasa, apa ya, terutama pada bagian testimonial ya, itu benar-benar sangat menyentuh, karena itu saya melihat itu benar-benar nggak dibuat-buat, jadi benar-benar curahan hati yang tulus ya, pada saat mereka menceritakan itu. Tapi bagaimanapun ya sebagai manusia kita tetap mikir, masih ada ragu-ragu, apa benar ya gitu kan. Akhirnya saya lanjut ke langkah selanjutnya, ikutin aja terus. Karena kita ingin membangun bisnis, kita harus benar-benar mencari informasi sebanyak-banyaknya. Lanjut ke langkah selanjutnya. Setelah saya selidiki lagi semuanya, lanjut lagi ke langkah yang terakhir.
Dan di situ baru saya bisa melihat, wah itu semua bukti-bukti realita dan fakta orang-orang yang menjalankan bisnis ini ada di situ semua. Itu saya bisa cek satu-satu dari kronologis kehidupan mereka pada saat awal membangun sampai benar-benar berhasil. Itu tidak bisa tidak bisa buat-buat itu semuanya ya. ada semua di situ, terdata semua. Dan di situ baru saya yakin ini berarti benar ya, benar-benar bukan hal yang benar-benar real gitu. Dan bisnis ini bukan bisnis yang get rich over one night. Saya melihat orang-orang itu memang bekerja untuk bisnis ini, melakukan bisnis ini dengan kerja usaha mereka gitu ya. Dan di situ baru saya yakin. Tapi setelah itu ada satu lagi, yaitu doa. Apapun yang kita kerjakan kita harus berdoa. Jadi saya merasa saya memang sudah berdoa mencari another income ya, untuk mendoakan untuk masa depan saya dan keluarga. Dan saya timingnya saat itu benar-benar pas, karena pada saat sedang mencari dan saya sedang mendoakan, dan saya mendapat keyakinan, konfirmasi bahwa itu jawaban doa saya. Jadi itu sih yang menurut saya yang saran untuk teman-teman ya, ikuti langkah-langkahnya, cari semua informasi sebanyak-banyaknya, dan juga berdoa untuk bisa mendapatkan konfirmasi untuk segala sesuatu. Tapi yang bisa saya katakan di sini, bisnis ini benar-benar legit, dan saya juga baru dapat konfirmasi untuk my first paycheck in my business here. Baru by email, tapi saya sedang menunggu the real paychecknya ya di mailbox. Nanti akan saya update lagi selanjutnya kalau udah dapat paycheck. Itu saja. Amazing. Iya, thank you Kalia sekarang. Saya tambahin dikit ya. Aku kan nggak ada pengalaman buka usaha sebelumnya ya, atau bisnis gitu ya, karena selalu karyawan, bekerja. Cuma buat teman-teman yang belum bergabung, nggak usah khawatir, saya juga nggak ada pengalaman. Karena sebenarnya di bisnis ini, kita sebenarnya ada yang namanya mentor dan coach. Jadi setiap saat jika ada pertanyaan atau sesuatu yang diragukan, bisa ditanyakan. Seperti sama dengan Kak Debbie tadi menyebutkan bahwa testimonial itu awalnya aku juga sangat nggak percaya gitu, mungkin bisa dibuat-buat gitu. Ternyata 1, 2, 3, 4 gitu. Nggak mungkin dong orang merekrut sebegitu banyaknya hanya untuk membuat testimonial gitu kan. Nah itu benar-benar touch my heart gitu. Ternyata banyak sekali cerita yang kemungkinan samalah dengan latar belakang kita. Kebanyakan mungkin kita sebagai imigran, kita pendatang ke tempat lain. Nah itu kita mempunyai hampir masalah, atau bukan masalah ya, hampir mempunyai latar belakang yang sama, keinginan yang sama, struggle yang sama dan sebagainya. Nah di situ karena saya juga nggak ada pengalaman dalam berbisnis, tapi saya tetap turun mengambil jalan ini, karena setelah saya pelajari step by step itu ternyata bukan sesuatu hal yang negatif gitu. Sangat-sangat membantu terus terang. Dan saya seperti kembali lagi seperti Kak Dewi bilang, saya juga berdoa semoga saya bisa tetap menjalankan dan konsisten dengan usaha ini, dan juga bisa memenuhi apa yang ingin saya capai gitu loh. Itu sangat-sangat membantu. Ya, begitu. It really inspiring, ladies. Oh wow. Thank you Kak Debbie, Kak Dia, Kak Lia, Kak Rina for inspiring us. Kita harap ini bisa memberikan sedikit hints at least untuk teman-teman yang sama-sama kayak kita, yang sedang looking for ways, yang sedang mencari-cari untuk gimana caranya untuk mendapatkan income tambahan dari rumah tanpa tinggalkan kerjaan kita yang saat ini. Do it from home atau from anywhere you are, and then you can still your current job, and then lakukan bisnis ini dari rumah. So, jika teman-teman tertarik untuk informasi lebih lanjut yang saat ini nonton live atau replay, kalian bisa komen di below video ini, dan nanti kita akan berikan akses untuk link replaynya. Ini gratis ya. Jadi kita nggak sebut di sini untuk
what is the service, what is the product, or what is the system. You will get the details in the next step. But watch video dulu, which is webinar 90 minutes. Nanti kalian bisa akan diberikan detailnya, aksesnya ke Facebook groups and so on. But first, put your email address and your name on the link. On the link below, and then we chat from there and we guide you from there. Okay, thank you so much, ladies, teman-teman semua. We see us in another time. Okay, bye for now. Okay. Bye. Bye. Bye.